Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrianti, Step NIDX 140 dosen pada program studi sarjana kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan DIY. Izinkan pada kali ini saya akan menjelaskan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan di bidang pendidikan dan pengajaran. Pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 ini, saya mengampu pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dengan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi di Keperawatan. Metode pengajaran yang saya gunakan pada semester ini yaitu DIA, mana delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menjelaskan mata kuliah kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, di mana mata kuliah ini berada pada semester 6 dengan kode mata kuliah AKP 163 dengan jumlah 4 SKS. Deskripsi mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan merupakan mata kuliah keahlian di bidang keperawatan dengan berfokus pada manajemen pelayanan keperawatan di ruang perawat rumah sakit, dengan membantu mahasiswa untuk mengetahui serta merencanakan bagaimana melakukan proses menggerakkan perawat dalam memberikan tindakan keperawatan, serta menjalankan fungsi dalam manajemen keperawatan dengan memperhatikan aspek legal etik. Capaian mata kuliah atau CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang lingkup dalam manajemen keperawatan, konsep manajemen keperawatan. Mahasiswa mampu menguraikan tentang tipe kepemimpinan, fungsi manajemen asuhan keperawatan, dan struktur organisasi, prinsip pendelegasian dan pengendalian, serta penyelesaian konflik dalam aspek secara. Mahasiswa mampu menganalisis kajian situasional. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ronde keperawatan, timbang terima, dan supervisi. Adapun sub CPMK pada mata kuliah kepemimpinan manajemen keperawatan, yang pertama lingkup manajemen keperawatan, yang kedua konsep manajemen keperawatan, tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, serta peran dan fungsi keperawatan, fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian, menyusun dan merencanakan ketenagaan keperawatan, menghitung kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan di ruang rawat, menganalisis kajian situasional di ruang rawat inap, upaya pengendalian mutu asuhan, merencanakan penyelesaian konflik, mengaplikasikan ronde keperawatan, mengaplikasikan supervisi, dan timbang terima. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama tadi yaitu memberikan tugas studi kasus agar mahasiswa dapat mengetahui bahwa yang dilakukan di lapangan sesuai dengan teori yang telah didapatkan. Kemudian yang kedua, small group diskusi, memberikan tugas kelompok supaya mahasiswa dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pengerjaan tugas. Kemudian berikutnya, project group diskusi, yaitu membuat kelompok kecil dalam menganalisis kajian situasional. Kemudian ada pun penilaian dalam mata kuliah ini. Yang pertama, penilaiannya proses tugas dan etika, yaitu 35%, kehadiran 10%, UTS 25%, dan tugas 35%. Demikian penjelasan saya terkait mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan untuk semester 6 pada program studi sarjana keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Selanjutnya, cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, hari ini kita masuk dalam pertemuan kedua ya tentang manajemen keperawatan. Tapi sebelum kita masuk dalam perkuliahan hari ini, mungkin dari adik-adik atau teman-teman bisa memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman, serta Ibu, mari kita berdoa sebelum mengawali perkuliahan hari ini. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa sebelum mulai perkuliahan pada hari ini.
Sebelum Ibu masuk, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Berlian. Siapa lagi? Asena. Oh, banyak ya yang tidak hadir hari ini ya. Ada keterangannya? Tidak ada. Berarti Alfa ya. Oke. Kita masuk dalam pertemuan. Sebelumnya Ibu sudah pernah menyampaikan ya pertemuan kita selama 1 semester ini ya. Ini pertemuan yang kedua sesuai dengan di RPS ya. Nah, sebelum Ibu masuk, ada yang masih ingat apa sih itu manajemen keperawatan? Ayo, sebutkan namanya siapa? Saya Lisana, bentuknya apa? Pengawasan dan perencanaan. Pengawasan dan perencanaan. Ada yang lain? Silakan. Terdiri dari misi-misi, organisasi perencanaan, penyerahan, dan tugas. Oke, ada lagi yang lain? Merujuk pada peran dan tanggung jawab manajemen keperawatan atau pengelolaan. Peran dan tanggung jawab ya, pada dasarnya hampir mendekati semua ya untuk jawabannya. Namun nanti kita masuk ke dalam untuk mengulas lagi apa sih itu manajemen keperawatan ya. Nah, sebelum masuk masih ingat Pak, ini adalah CPMK ya, fungsi dari manajemen keperawatan. Kemudian ini indikator hasil nanti yang akan kita capai dengan menyebutkan fungsi manajemen keperawatan, menjelaskan dengan benar fungsi manajemen keperawatan, dan ketepatan menjelaskan fungsi dari manajemen keperawatan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pernahkah Anda mendengar atau membaca tentang fungsi dari manajemen asuhan keperawatan? Kalau pernah, sebutkan apa saja fungsi dari manajemen asuhan yang Anda ketahui. Ada yang bisa? Ayo. Suaranya yang agak besar, biar yang lain juga dengar. Menentukan tujuan pelayanan keperawatan. Ada lagi? Ayo. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Yang kedua pengorganisasian. Yang ketiga ada pengarahan. Yang keempat dan pengawasan. Oke, ya. Tadi ketiganya sudah menjawab ya, hampir mendekati semua ya. Kita masuk ya, nanti kita akan belajar lagi di dalamnya. Nah, ini ternyata kita masuk dalam fungsi manajemen ya, manajemen keperawatan. Yang pertama ada planning atau disebut dengan perencanaan. Ada yang bisa kasih contoh dari sebuah perencanaan? Ada Ibu? Silakan menulis. Salah satu contoh dari perencanaan dalam manajemen keperawatan itu seperti contohnya kepala keluarga mungkin tulis rencana intervensi yang akan diberikan, itu salah satu contoh. Jadi rencana intervensi apa yang akan diberikan. Contohnya seorang kepala keluarga memberikan perencanaan. Dalam keperawatan kepala keluarga mungkin dia tulis perencanaan tindakan apa saja yang diberikan kepada pasien, terus pelayanan apa saja yang dilakukan itu dia rencanakan. Contohnya kepala ruangan memberikan sebuah perencanaan atau menyusun sebuah perencanaan untuk di ruangan tersebut. Oke, bagus ya Manulin ya. Berarti Manulin sudah paham apa itu perencanaan. Yang lain ada yang bisa kasih contoh yang lain? Kepala ruangan membuat jadwal. Oke, kepala ruangan membuat jadwal itu adalah salah satu contoh perencanaan. Nah, ini ada pengorganisasian atau disebut organizing. Siapa yang bisa kasih contoh dari sebuah organisasi? Ada Ibu? Manulin.
Baik, terima kasih. Menurut saya organisasi itu dalam keperawatan itu seperti pembagian tugas. Contohnya mungkin pembagian tugas dalam tim satu dengan dua itu adalah salah satu pengorganisasian. Iya, bagus ya Manulin ya. Yang lain paham toh? Jelas yang disampaikan Manulin? Oke, kita masuk yang berikutnya yaitu tentang pengarahan atau actuating. Ya, pengarahan ini yang kayak gimana sih? Orang yang memberikan dorongan, arahan dan tindakan dilakukan. Oke, memberikan motivasi. Jadi kalau kita memberikan pengarahan, jangan lupa memberikan motivasi kepada staf atau bawahan kita ya. Nah, ini ada pengawasan, controlling atau evaluasi. Nah, ini dari sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maka di akhir ada namanya evaluasi atau pengawasan. Pengawasan ini dilakukan apakah dari sebuah perencanaan yang telah kita susun sudah berjalan atau tidak, sudah sampai di mana, ya? Apakah sudah berjalan sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing, ya? Jadi di dalam fungsi manajemen keperawatan yang kita perlu pahami adalah 4 poin ini: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris nih ada nih tulisannya planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini ada sebutannya tersendiri ya dari keempat poin ini. Nah, dari keempat poin ini ya ternyata ada maksud dan tujuan dari sebuah organisasi. Dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dibuat itu supaya kita mencapai tujuan dari sebuah organisasi ya. Contoh misalnya nih kita di kampus ini ya, kita kan ada visi dan misinya ya. Ada yang tahu apa visi prodinya kita? Unggul dalam asuhan keperawatan ya. Nah, bagaimana sih cara kita mencapai visi tersebut? Caranya adalah dengan mengatur perencanaan, kemudian membagi siapa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap itemnya, kemudian memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan supaya apa? Tercapailah visi yang tadi sampai di tahun 2030. Nah, itu adalah sebuah fungsi dari manajemen keperawatan untuk mencapai tujuan suatu organisasi ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini masih fungsi dari manajemen keperawatan, istilahnya adalah POAC ya. Jadi kalau misalnya kalian mendengar ya, bukan hanya di ranah keperawatan tapi ada juga di hukum ya, di bisnis, pasti dia akan menyebut perencanaan, pengorganisasian ya, pengarahan, dan pengawasan ya. Ini 4 poin ini disebut dengan POAC. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan dari sebuah organisasi secara efektif dan efisien, secara baik, tepat, dan apa? Dan masih ingat apa sih itu efektif? Masih ingat toh? Baik dan benar. Baik dan benar. Efisien? Apa efisien? Efisien, Tepat. Ya. Oke, jadi dari sebuah fungsi manajemen ya, keempat poin ini disebut dengan POAC. Tujuan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien ya. Nah, ini dari keempat poin tadi ya. Kalau dibilang perencanaan ya, dalam perencanaan harus memiliki batasan waktu. Berarti kalau kita menyusun suatu perencanaan harus ada batasannya ya. Contoh misalnya kayak tadi kita membuat visi. Visi itu kan ada batasnya. Coba kalian nanti lihat di depan prodi itu ada visi sampai dengan tahun 2030. Nah, berarti kan ada batasan waktunya sampai kapan kita harus menyelesaikan tugas itu, mencapai tugas itu ya. Kemudian
habis itu kita menyusun siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Itu disebut dengan organisasi. Siapa-siapa yang terlibat, terus tugasnya apa saja, ya, untuk mencapai sebuah perencanaan tadi, ya. Misalnya tadi Ibu kasih contoh sebagai contoh visi. Nah, kan ada misi. Misinya itu kita ada 6 poin, ya. Yang pertama pengelolaan SDM-nya. Nah, itu bagaimana sih caranya supaya visi itu dia akan tercapai, dan siapa yang akan bertanggung jawab di setiap bagian itu, ya. Nah, itu disebut dengan organisasi. Kemudian ada ternyata namanya pelaksanaan, pengarahan, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan sebuah perencanaan, kemudian kita sudah tentukan siapa yang terlibat di dalamnya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, maka kita masuk di dalam pelaksanaan atau implementasinya, ya. Kita sudah bagi nih. Nah, dari masing-masing pembagian unit dia akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan pembagian tadi, ya. Itu namanya pelaksanaan. Setelah pelaksanaan baru kita masuk di dalam pengawasan. Jadi kita tidak membiarkan saja mereka bekerja, tapi kita harus ada namanya pengawasan. Supaya apa? Supaya tugas dan tanggung jawabnya yang tadi itu terlaksana dan terarah dengan baik sesuai dengan tujuan kita bersama, ya. Oke, kita lanjut. Nah, perencanaan, pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya, ya. Apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa. Jadi di dalam perencanaan harus ada item pertanyaan ini, ya. Siapa yang melakukan, kapan kita melakukannya, bagaimana, dan kepada siapa sasarannya kita, ya. Jadi harus jelas. Oke, nah ini ya contohnya nih. Contohnya menentukan visi dan misi. Tentunya kalau kita menentukan sebuah perencanaan, kita tidak semerta-merta sendiri, harus bersama tim. Untuk mencapai ini, sampai kapan waktunya? Ya, kepada siapa sasarannya? Kapan dilakukan? Bagaimana implementasinya? Seperti itu, ya. Jadi kalau kita menentukan sebuah perencanaan harus ada item pertanyaan yang tadi, ya. Kemudian menentukan tujuannya, apakah dia jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kita lihat lagi tujuannya kita ini mau apa sebenarnya, mau kemana sebenarnya. Maka kita sesuaikan dengan waktunya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan. Kalau kita menyusun visi, apa saja sih kebutuhan di dalamnya? Ya, jelas sampai sini? Nah, organisasi merupakan pengaturan setelah rencana. Jadi setelah kita merencanakan, berarti kita masuk dalam penentuan organisasi. Siapa yang mengatur, pembagian tugasnya apa saja, jenis kerjanya itu apa saja, ya. Siapa yang di dalamnya, tugasnya apa saja, itu di dalam satu organisasi, ya. Nah, ini menentukan tugas apa saja yang dikerjakan, ya. Kemudian siapa yang mengerjakan. Kemudian bagaimana tugas-tugas dikelompokkan. Jadi ada pengelompokan kecil lagi. Misalnya dari unit kita masuk lagi ke subunitnya. Siapa-siapa lagi yang di dalamnya dan tugasnya apa saja. Kayak gitu, ya. Kemudian dia melapor kepada siapa. Hasilnya itu dia lapor ke siapa nanti. Kayak gitu, ya. Kemudian pada tingkat mana keputusan harus dibuat. Jadi kalau misalnya sudah dibagi, harus ada keputusan hasilnya, ya. Nah, ini masuk di dalam organisasi. Nah, ini contoh bagan dari belum ya, dari sebuah organisasi. Nah, menggambarkan 5 aspek, ya, isi dari bagan
organisasi itu ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada pembagian kerjanya. Coba kalian perhatikan waktu kalian pernah masuk di rumah sakit atau praktek, ada struktur organisasinya. Ingat, ada toh? Nah, di dalam struktur organisasinya itu ada di situ karu kakak tim atau direkturnya toh, kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, itemnya yang di dalam adalah ada pembagian kerjanya. Karu ini sebagai apa? Kemudian katim sebagai apa? Perawat pelaksana sebagai apa? Nah, itu semua ada di dalam bagannya, ya, struktur organisasinya, ya. Manajer dan bawahan atau rantai perintah. Jadi ada garisnya, garis penghubungnya, ya. Ada garis penghubungnya yang menghubungkan antara si manajer dengan bawahan-bawahannya, ya. Kemudian tipe pekerjaan yang dilaksanakan, ya. Apa sih jenis-jenis pekerjaannya yang harus diberikan, ya. Contoh misalnya kayak perawat pelaksana ini, dia tugasnya sebagai apa? Pemberi asuhan ke keperawatan. Si karu tugasnya sebagai apa? Dia sebagai pengawas yang mengawasi tugasnya yang di bawah, ya. Kemudian pengelompokan segmen pekerjaan. Tadi itu karu, habis itu dia katim, ya. Tim, kemudian ada namanya perawat pelaksana yang menjalankan atau memberikan asuhan kepada pasien secara langsung. Kemudian tingkatan manajemen. Nah, di dalam manajemen itu ada tingkatannya. Ada top, ada middle, dan ada low. Top itu yang paling tinggi, middle itu yang tengah, baru low itu yang paling bawah. Contoh kayak kita di sini, top kita itu yayasan, habis itu rektor, habis itu baru dekan. Nah, itu contohnya kalau di dalam tingkatan manajer, ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ternyata ada contoh dari bagan tadi, ya. Ini namanya bentuk piramida, ya. Bentuk piramida ini. Oke, kita masuk di dalam pengarahan. Nah, pengarahan ya setelah perencanaan, kemudian organisasi, masuk di dalam pengarahan, ya. Pengarahan contohnya ini melakukan supervisi, memberikan arahan kepada bawahan. Kalau misalnya nih ada terjadi sesuatu di dalam ruang rawat inap misalnya, ya, perawat pelaksana mungkin dia melakukan tindakan yang tidak sesuai SOP, ya. Kemudian si tim supervisor dia dengar, langsung dia sidak turun. Dia lakukan supervisi, betul tidak si perawat A ini dia melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP, ya. Nah, kalau misalnya terjadi hal demikian, maka diberikanlah arahan, ya, motivasi, terus pengarahan yang seperti apa sesuai dengan tindakannya, ya. Nah, ini fungsi dari pengarahan menurut James, ya. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, ya, kemudian memberikan tugas dan penjelasan, ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca dan paham, ya. Kalian bisa searching nih tugas-tugas fungsi dari pengarahan berdasarkan si James, ya. Nah, ini tujuan dari fungsi pengarahan menciptakan kerjasama, jadi harus ada saling kerjasama antar tim, ya. Itu yang paling kita utamakan. Kalau tidak ada kerjasama, bagaimana kita mau bekerja tim, ya. Kemudian mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, jadi kita bisa mengembangkan keterampilan kita, ya. Apalagi kita sebagai perawat itu ilmu selalu berkembang, ya. Mungkin tahun ini kita ketertinggalan tahun ini berdasarkan 4S. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kita tidak tahu apakah ada kemajuan dari 4S itu atau bagaimana, ya. Ya, ilmu selalu berkembang, jadi kita harus mengupdate, ya. Nah, ini adalah contoh dari pengawasan, ya, memberikan motivasi dan memberikan evaluasi dari hasil kinerjanya, ya. Nah, ini ada tipe-tipe pengawasan, ya.
ada pengawasan pendahuluan. Jadi sebelum mereka bekerja, sebelum kita bekerja, kita harus evaluasi dulu sampai di mana pembagian tugasnya, bagaimana persiapan pelaksanaannya, ya itu harus dievaluasi semua. Ternyata di sini Ibu ada kasih contoh, ya. Contohnya ada monitoring. Nah, kita sebelum melakukan suatu pekerjaan, kita memberikan kerjaan terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu kita monitoring, kita pantau nih, sudah berjalan atau tidak, sudah sampai di mana pekerjaannya, pembagiannya sudah seperti apa. Nah, itu kita monitor, ya, pantau. Kemudian melakukan penilaian, ya. Habis itu kita evaluasi dari hasil kerjanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas. Nah, berkaitan dengan manajemen keperawatan, di dalamnya Ibu ada hasil dari penelitian, ya, yang berkaitan dengan fungsi dari manajemen keperawatan. Salah satunya adalah ini, peran inti muda Papua terhadap pendampingan penularan HIV. Nanti kalian searching tuh, apa sih hasil dari penelitian ini. Nah, hasilnya adalah ada struktur organisasi, ada pembagian tugas-tugasnya apa saja yang ada di dalamnya. Boleh kalian searchingnya di sini. Ada 2 ya. Jadi kalian silakan kalau mau mencari informasi, mau mencari jurnal yang sesuai dengan mata kuliah fungsi manajemen, silakan kalian searching nih, ada nih ya. Nanti lu share juga kalau misalnya kalian ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu yang kasih pertanyaan. Boleh? Ibu kasih pertanyaan ya. Bagaimana sebuah perencanaan diimplementasikan di ruang rawat inap? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo Ibu. Silakan. Menurut saya untuk mengimplementasikan perencanaan. Jadi salah satu contoh menurut saya itu dalam asuhan perawatan itu pertama-tama itu pasti kita merencanakan intervensi keperawatan. Jadi kita lakukan implementasi itu berdasarkan intervensi yang sudah direncanakan di asuhan keperawatan. Oke, sudah? Iya. Oke. Jadi kalau kita mau memberikan asuhan keperawatan harus ada perencanaan seperti intervensi apa yang harus kita berikan pada pasien tersebut. Begitu ya, Mendelin? Iya. Terima kasih ya sudah mewakili dari teman-teman memberikan menjawab pertanyaan. Nah, ternyata ada kesimpulannya lagi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada siang hari ini? John, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari manajemen perawatan ini adalah untuk memberikan kami suatu organisasi perencanaan dan menjalankan tindakan penugasan yang kita jalankan sesuai dengan SOP. Oke. Tepuk tangan dulu buat John. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu di dalam sebuah instansi atau perusahaan wajib ada namanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan controlling. Supaya apa? Tujuan suatu organisasi atau perusahaan itu bisa tercapai, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa memimpin kita dalam doa lagi ya? Siapa? Oke, silakan. Baik, sedang berdoa, tapi juga berdoa. Oke. Terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Pertemuan berikutnya nanti teman-teman silakan belajar tentang organisasi dalam budaya, ya.